Kamu bagian apa? Saya guru ngaji ya. Itu ngajar ngaji. Iya. Ceritanya orang itu tidur. Tiba-tiba muncul nafsu karena keseringan nonton film. Kan tidur orang itu. Saya pegang ini mulutnya. Terus saya berlutut di kanan kiri kakinya. Loh, kamu nafsunya sama cewek apa sama cowok? Nafsu tuan-tuannya. Yang sama senengnya apa? Yang coba gimana? Kalau sekarang ya anak-anak. Soalnya adanya cowok itu, terus kalau sama perempuan nanti takutnya zina atau hamil gitu. Kalau sama perempuan takutnya gila, terus sama laki-laki. Nah, pertama kali tahun berapa? 2021 itu dulu sebelum jadi guru ngaji sih. Habis itu 2025 bang, mulai lagi nanti. Sama laki-laki lagi. Iya. Sama perempuan enggak? Yang perempuan ya nafsu tapi Kalau laki-laki dewasa enggak nafsu? Jadi berapa korban? Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan tampak geram saat menginterogasi seorang guru ngaji berinisial MZ yang berusia 22 tahun yang diduga melecehkan dan juga mencabuli 7 santri laki-laki yang diketahui merupakan anak-anak pada Sabtu 9 Mei 2026. Lutfi beberapa kali menggelengkan kepala hingga menyandarkan kepala ke meja saat mendengar pengakuan pelaku. Suasana interogasi berlangsung tegang. Dengan suara berat dan nada datar, Lutfi mendalami modus yang dilakukan pelaku terhadap para korban yang merupakan murid mengajinya sendiri. Dan untuk informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Luhur Pambudi, jurnalis dari Surya Malang untuk melengkapi informasi Anda. Selamat siang, rekan Luhur. Silakan dengan laporan selengkapnya. Oke, baik Iraka. Jadi anggota tim Satres PPA dan PPO dari Polrestabes Surabaya berhasil membongkar skandal seorang guru di sebuah yayasan pesantren yang berlokasi di Kecamatan Gendeng, Surabaya, melecehkan 7 orang santri berjenis kelamin laki-laki yang berlangsung selama hampir 1 tahun. Kasus ini sebenarnya setelah dilakukan penyelidikan sempat dilakukan pada tahun 2021. Kemudian berlanjut dilakukan oleh pelaku yang berinisial MZ 22 tahun di tahun 2025. Jumlah korbannya yang menjadi bahan penyelidikan oleh pihak kepolisian, yakni berjumlah 7 orang santri yang jenis kelaminnya adalah laki-laki. Jadi kejadian ini memang dilakukan oleh pelaku berinisial MZ ini saat para korban tertidur pada malam hari. Jadi pelaku ini memasuki kamar dari korban yang lokasinya berada di area sisi dalam bangunan yayasan. Kemudian di dalam satu ruangan tersebut terdapat belasan orang santri laki-laki terutama. Kemudian pelaku melakukan pelecehan terhadap beberapa orang santri saat para santri tersebut sedang tertidur. Kemudian mengenai modus dari pelaku, ternyata memang pelaku ini berusaha untuk memaksa dan mengancam korban untuk menuruti nafsu bejatnya. Kemudian yang itu akhirnya membuat para korban ketakutan, bahkan mereka tidak ingin melaporkan kejadian yang dialaminya itu dan memilih diam, bahkan saat di malam hari itu berpura-pura untuk tidur. Jadi kasus ini akhirnya berhasil dibongkar setelah salah satu korban berani melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Akhirnya para orang tua meminta pertolongan pada pihak kepolisian, dalam hal ini adalah Polrestabes Surabaya. Untuk kasus ini ternyata memang awalnya hanya 1 orang mengaku menjadi korban pelecehan. Kemudian setelah kasus ini menjadi pembahasan bagi kalangan orang tua yang menitipkan anaknya di yayasan tersebut, akhirnya didapati ada sekitar 7 orang santri laki-laki yang menjadi sasaran dari kejahatan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang berinisial MZ yang berusia 22 tahun. Dan kemarin pelaku MZ sempat diinterogasi oleh Kapolrestabes Surabaya, ini Kombes Pol Lutfi Sulistiawan, yang akhirnya terungkap bahwasanya memang si pelaku ini memiliki kebiasaan menonton video asusila yang disimpan dalam ponselnya, sehingga membuat dirinya secara tidak langsung memiliki keinginan atau hasrat untuk melakukan aktivitas seksual dengan menyasar kalangan muridnya atau kalangan santrinya. Dan sempat ditanyakan apakah ada spesifikasi khusus atau sasaran khusus terhadap santri yang akan dijadikan korban, maka pelaku lebih memilih
korbannya adalah laki-laki, bukan kepada perempuan, karena memang pelaku itu merasa takut jika dia melakukan pelecehan terhadap perempuan, santriwati perempuan, itu akan menyebabkan korban hamil. Dan akhirnya pelaku memilih melakukan pelecehan terhadap laki-laki. Namun yang dipilih oleh pelaku ini bukan laki-laki dewasa, tapi dia memiliki fantasi seksual lebih besar terhadap santriwati atau korban yang usianya relatif lebih muda atau anak-anak. Dan para korban dari kejahatan pelaku ini berkisar antara usia 12 hingga 15 tahun. Kemudian kasus ini berhasil dibongkar oleh pihak Satres PPA BPO Polrestabes Surabaya, dan si pelaku akhirnya dikenakan pasal 6 huruf C junto pasal 15 huruf G tentang Undang-Undang nomor 12 tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana sekitar 12 tahun. Demikian reportase kami. Kira akan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi, jurnalis dari Surya Malang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terkait dengan pencabulan itu dilakukan oleh guru ngajinya atau ustadznya kepada 7 orang santri laki-laki. Jadi santrinya ini berumur antara kisaran 10 tahun sampai dengan 15 tahun. Jadi pada beberapa waktu mulai tahun 2025 sampai 2026, 2025 sampai 2026, dari kurun waktu itu 7 orang ini yang dilakukan perbuatan cabul oleh tersangka. Caranya bagaimana? Jadi pada saat malam hari tersangka ini datang ke kamar korban, lalu kemudian posisinya itu mengangkangi korban yang sedang tidur gitu ya, terus kemudian minta untuk dilakukan oral seks. Nah, sebenarnya korban-korban yang lain itu ada yang tahu juga gitu, tapi memang sama-sama semuanya tidak berani ngomong karena memang takut. Nah, setelah satu orang speak up dan lapor, baru kemudian yang lainnya menyampaikan bahwa ya sebenarnya juga saya tahu itu kebalikannya, saya juga tahu waktu kamu jadi itu. Kemudian kita sudah lakukan langkah-langkah cepat untuk melakukan penangkapan dan juga proses hukum terhadap tersangka. Dan terhadap 7 korban ini kita bekerja sama dengan DP3A untuk dilakukan trauma healing. Kita berharap untuk tidak ada trauma terhadap anak-anak ini, karena ini generasi muda cemerlang, mereka cerdas-cerdas, diakui oleh gurunya itu, guru ngajinya itu. Dan juga kita sudah menitip kepada orang tuanya tentang langkah-langkah yang harus dilakukan supaya membantu proses percepatan dari trauma psikologis yang dialami anak. Ini pondok pesantren atau sekolah dan? Istilahnya pondok pesantren ya, tapi memang kecil gitu. Dan anak-anak ini sebenarnya bukan anak-anak yang tinggal menetap, tetapi adalah anak-anak yang mondok secara hanya per mingguan. Jadi setiap hari Kamis sampai dengan hari Minggu itu mereka menginap di situ, selebihnya mereka tinggal dengan orang tuanya. Jadi tidak full selama 7 hari itu, enggak, hanya Kamis malam. Siap, habis pulang sekolah kan? Habis pulang. Sampai dengan Minggu. Ulangi, sorry. Hari Jumat malam, bukan Kamis malam. Jadi Jumat malam sampai dengan Minggu. Jadi semacam kayak pesantren kilat gitu loh. Aktivitas menyimpangnya ya dilakukan di lokasi situ? Iya, dilakukan di lokasi. Jadi yang bersangkutan melihat kalau situasi sepi malam, itu masuk ke kamar korban, terus meminta itu tadi oral seks, dan korbannya memang semuanya santri laki-laki. Untuk modusnya sendiri seperti apa? Ya modusnya itu tadi masuk kamar, kemudian dia langsung buka celana, langsung memaksa korban untuk melakukan oral seks itu. Meskipun di sebelahnya itu ada kamarnya, tapi kamarnya ya karena takut kan, jadi kemarin menyampaikan saya juga pura-pura tidur karena saya takut. Padahal saya tahu
Gitu. Yang melaporkan ibunya atau Mulanya anaknya dulu. Oh, anaknya dulu. Ya, anaknya dulu. Kemudian ibunya kita panggil karena memang belum punya kewenangan untuk melapor kan anak. Kemudian dari situ baru ibunya mengetahui peristiwa persisnya. Jadi ibunya selama itu tidak tahu. Berapa kali? Nah itu kalau berapa kalinya juga yang bersangkutan lupa ya. Tapi rentan waktunya ya itulah mungkin antara seminggu sekali, atau seminggu 2 kali. Gitu. Alasan pelaku apa Bu itu waktu? Nafsu. Ambil sampai Tidak.